tentang notasi faktorial. N faktorial, misalkan ada bilangan asli N faktorial dinamakan N faktorial, maka bisa didefinisikan sebagai hasil kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Jadi N faktorial, tanda seru ini dibaca faktorial ya, merupakan perkalian dari N bilangan asli yang terurut. Contoh, tentukan nilai dari 0 faktorial. Nah, jawab dulu ya. Jadi kita buat dulu N faktorial itu adalah N dikalikan N min 1 kali N min 2 dari definisi kali 3 kali 2 kali 1. Ini anggap persamaan 1. Kemudian N min 1 faktorial itu sama dengan N min 1 kali N min 2 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita sebut persamaan 2. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, ini kalau kita amati, ini adalah persamaan 2 ya. Ini adalah N min 1 faktorial. Jadi kalau kita substitusi, kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1, kita dapatkan bahwa N faktorial itu sama dengan N dikalikan dengan N min 1 faktorial. Sehingga dari sini untuk ini kita dapat tuliskan bahwa N itu, nah dari sini ya, N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N min 1 faktorial. Sehingga untuk N sama dengan 1, ketika N-nya sama, kita ganti sama dengan 1, maka kita masukkan, kita ganti N-nya 1 ya. 1, ketika N-nya sama dengan 1, kita tulis lagi, N sama dengan N faktorial per N min 1 faktorial. 1 itu sama dengan, setiap ada N, kita ganti dengan 1. Ini faktorial. Berarti 1 faktorial per 1 dikurangi 1 faktorial. Nah, dari sini berarti 1 itu sama dengan 1 faktorial per 0 faktorial. Sehingga ini kalau kita kalikan ya, 1 dikalikan 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. 1 0 faktorial kali 1 itu tetap 0 faktorial. Itu sama dengan 1 faktorial nilainya 1. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 0 faktorial nilainya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Tentukan nilai dari 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan perkalian dari bilangan asli telurut. Kalau faktorial dari 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 5 kali 4, 20. 20 kali, nah ini boleh seperti ini. 6 kali 1 berarti 6, berarti sama dengan 120. Sekarang tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, ini 10 faktorial ini bisa ditulis 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial itu artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa Ibu tulis seperti ini? Karena di bawah ini ada 8 faktorial. Supaya bisa dicoret. Sehingga tinggal 10 kali 9 sama dengan 90. Lanjut ke soal nomor 4. 17 faktorial dibagi 15 faktorial per 2 faktorial.
Lihat penyebut yang di bawah, yang terbesar adalah 15 faktorial. Maka yang atas berhenti sampai 15 faktorial. 17 kali 16 kali 15 faktorial. Per 15 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini bisa dicoret. Sama dengan 17 kali 16. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Ini bisa dicoret jadi 8. Sehingga 17 kali 8 tinggal dicari nilai. Nah, sama dengan 130. Nah, ini sama dengan 130. Oke, soal kelima, nyatakan dalam notasi faktorial 17, 18, 19, dan 20. Nah, caranya kita tulis dulu dari yang paling besar, yaitu di sini angka 20, berarti ini boleh ditulis 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 dibagi, sebelum angka 17 ini adalah 16. Jadi sebelum 17 di sini ada angka 16. Ini bisa kita tulis 16 faktorial atau 16 kali 15 kali 13 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa ditulis menjadi yang atas ini sama dengan 20 faktorial, yang bawah sama dengan 16 faktorial. Jadi bilangan 17 kali 18 kali 19 kali 20 ini sama juga dengan 20 faktorial dibagi 16 faktorial. Nomor 6, nyatakan dalam notasi faktorial untuk n kali n min 1, n min 2, dan kali n min 3. Untuk soal ini, kita cari yang terbesar. Yang terbesar adalah n di sini. Berarti ini bisa ditulis n dikali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 kali dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1 dibagi. Yang terkecil di sini adalah n min 3. Sebelum n min 3 berarti ada n min 4. Berarti ini bisa ditulis n min 4 kali n min 5. Sebelum min 4 min 5 ya. Kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Yang atas ini sama dengan n faktorial. Yang bawah sama dengan n min 4 faktorial. Ini bentuk faktorial dari soal nomor 6. Sekarang ke contoh nomor 7. Bagaimana menentukan nilai n dari persamaan faktorial? Kita tulis dulu. N ditambah 5 faktorial dibagi dengan n ditambah 3 faktorial sama dengan 210. Ini soalnya ya. Kemudian kita jabarkan n plus 5 faktorial itu sama dengan n plus 5 dikali n plus 4 dikali n plus 3 faktorial. Kita buat sampai dia sama dengan penyebutnya. Per yang bawah n plus 3 faktorial. Ini sama boleh dicoret sama dengan 210. Nah, ini tinggal dikalikan. Ini boleh ditulis n plus 5 tanda kali kan boleh di titik gini aja ya. N plus 4 sama dengan 210. Nah, ini tinggal dikalikan. N kali n. N kuadrat. N kali 4 plus 4n. 5 kali n plus 5n. Ditambah 5 kali 4, 20 sama dengan 210.
Nah, ini sama dengan N kuadrat plus 9N. Ini pindah ruas menjadi plus 20 min 210 sama dengan 0. Ini sama dengan N kuadrat ditambah 9N minus 190 sama dengan 0. Nah, bagaimana menentukan nilai N-nya? Ini kalau difaktorkan, dari N difaktorkan, untuk menjadi N kuadrat tinggal N kali N. Dua bilangan kalau dikalikan 190 kalau dijumlahkan 9. Berarti boleh 19 kali 10. Karena di sini tandanya min, kalau min artinya harus beda tanda. Kemudian yang di sini plus, ini artinya beda tanda. Nah, ini angka yang besar. Nah, angka besar tandanya harus plus, ngikutin yang di depan. Yang besar 19 daripada 10, berarti yang di sini plus, yang di sini min. 19 kali min 10 min 190, hasil kalinya harus yang belakang. Kalau dijumlahkan positif 19 ditambah minus 10, hasilnya harus yang di tengah, positif 9. Ini sama dengan 0. Ubah menjadi faktor 0, N ditambah 19 sama dengan 0, sehingga N-nya sama dengan min 19. Atau N min 10 sama dengan 0, maka N pindah ruas min jadi positif. Nah, jadi nilai N yang memenuhi adalah, karena di sini yang diminta adalah nilai N-nya positif. Jadi nilai N yang memenuhi adalah yang bertanda positif. Nah, berarti ini adalah tidak memenuhi, yang ini memenuhi. Jadi nilai N sama dengan 10. Baik, Ibu lanjutkan untuk bentuk soal cerita yang bisa diselesaikan dengan notasi faktorial. Misal, banyak susunan berfoto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda. Pemain bulu tangkis ganda, berarti di sini ada 6 orang ya, dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya yang berdekatan. Jadi, gak ada pemain dan pasangannya yang berdekatan di sini. Maka untuk menyelesaikan soal di atas, kita harus menyederhanakan dulu. Jadi kita sederhanakan dulu masalahnya. Pertama, jadi kita jawab ya. Sederhanakan dulu masalahnya. Yang pertama adalah buat dulu banyak susunan berfoto. Kita sederhanakan, jadi banyak susunan berfoto. 3 pasang pemain ganda dengan posisi bebas. Sekarang posisinya bebas. Kita buat di sini posisi bebas. Nah, di sini karena ada 6 pemain, maka sama juga dengan 6 faktorial. Jadi sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 720 cara. Kemudian kita sederhanakan masalahnya yang kedua. Banyak susunan berfoto untuk 3 pemain. Jadi banyak susunan berfoto 3 pasang pemain ganda dengan posisi. Nah, sekarang posisi yang kedua adalah setiap pasangan ganda harus berdekatan. Yang tadi kita buat bebas, sekarang kita buat harus berdekatan. Kalau harus berdekatan, ini artinya setiap pasangan ada 2 faktorial yang mungkin terjadi. Jadi artinya menganggap satu pasang menjadi 1 orang. Artinya menganggap satu pasang
menjadi satu unsur atau satu. Setiap pasang itu tadinya satu pasang adalah 2 orang, di sini satu pasang ini dianggap satu unsur. Maka unsur yang akan disusun ada 3. Unsur yang disusun di sini ada 3 karena ada 3 pasang ya. 6 harusnya sekarang menjadi 3 saja. Sini menjadi 3. Tiap pasangan yang berdekatan dihitung 1. Jadi karena ada 3 pasang maka dihitung sebagai 3. Dan setiap pasangan yang berdekatan ada 2 posisi. Berdekatan ada 2. Jadi ada 2 faktorial posisinya. Sehingga dapat kita hitung menjadi 3 kali 2 kali 1 kali posisi yang pertama 2 faktorial kali 2 faktorial pasangan kedua kali 2 faktorial. Nah, sehingga sama dengan 48. Jadi banyak foto. Jadi yang ketiga baru bisa kita jawab di sini. Jadi banyak susunan berjajar. Jadi banyak susunan berfoto. Ini tinggal kita kurangkan sama dengan 720 dikurangi 48 sama dengan 672 cara. Itu untuk bentuk nomor 8. Bentuk nomor 9. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari semua huruf pada kata simakui. Apabila huruf I harus selalu berdekatan. Di sini ada syarat huruf I-nya harus berdekatan. Nah, bagaimana kita menyelesaikan bentuk soal seperti ini? Nah, sama, kita sederhanakan dulu kasusnya. Karena ini hurufnya kan ada 7 ya harusnya, tapi menganggap huruf I menjadi 1. Jadi karena I-nya harus berdekatan, maka kita anggap huruf I-nya 1. Sehingga banyak susunan huruf. Jadi ini kita tulis dulu ya, banyak susunan huruf adalah jadi ingat syaratnya I-nya harus berdekatan, maka hurufnya kalau simakui, misalnya Ibu tulis I-nya harus jadi 1 di sini. I, S, N, A, K, U. I-nya dijadiin 1, dihitung 1. Berarti ini nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Jadi banyak susunan. Bisa ditulis 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Untuk kasus ini tidak perlu dikalikan 2 faktorial karena jika I-nya bertukar posisi hasilnya adalah sama. Jadi karena ada syarat di sini I-nya berdekatan meskipun dia bertukar posisi tidak akan berpengaruh. Jadi jawabannya adalah 720 cara. Berbeda dengan kasus sebelumnya. Jadi kalau kasus sebelumnya tidak disyaratkan harus berdekatan sehingga untuk posisinya tidak sama. Sehingga harus dikalikan dengan 2 faktorial. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk materi permutasi.